Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaramin, ibu-ibu majelis pengajian pengawasan As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang solehah dan arudi yang selalu setia. Alhamdulillah sama siapa nih? Fadli yang membantu di dalam masalah syiar agama ini. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil ilmi, termasuk orang-orang ahlul ilmi. Orang ahlul ilmi itu udah ditingkatkan lebih tinggi derajatnya daripada ibadah. Orang ahli ilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding ahli ibadah. Orang rajin ibadah tapi enggak punya ilmunya dibanding dengan orang yang berilmu, walaupun ibadahnya hanya yang wajib-wajibnya saja, tetap lebih tinggi orang yang ahlul ilmi dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Apalagi kalau ahlul ilmi, ya ahli ibadah. Berilmu juga, ibadah juga. Itu tingkatnya nanti kepada muqarrabin. Berkumpulnya dengan bersama dengan para nabi. Karena apa? Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Jadi tidak ada orang yang bisa mencapai derajat yang tinggi kecuali harus dengan ilmu. Baik, ibu yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan sebelumnya mohon doa untuk yang sedang dalam keadaan sakit, di antaranya Pak Haji Ahim ya. Pak Haji Ahim yang dalam keadaan sakit, juga mungkin di sini juga ada atau anggota keluarganya juga yang dalam keadaan sakit, kita doakan. Ibu Juju ya. Ibu Juju yang dalam keadaan sakit. Kemudian dan yang lainnya juga yang kita tahu, yang kita kenal, bayangkan wajah mereka yang sedang sakit ini dan kemudian doakan kepada mereka untuk kesembuhan mereka. Ini akan menjadi amal soleh bagi kita, bekal kita menghadapi Ramadan. Oleh karena itu kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli nidin sholih bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimna syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Sallim ardhana salatina sabra salat ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi barak wasallam. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayashfiya Pak Haji Ahim wa jami'i mardha min ikhwanina. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayashfiyahum. 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 Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyati wal ghina 'anil nas. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidul hadir. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa qjami hajatin wa hasil maqasidana wa yassir umurna wa shfi maradana wastur uyubana waqdi an-dunya wa barik lana fi umurina kulliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya dalam hadis yang derajatnya hasan sahih, hasan yang naik ke sahih, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya kata sahabat Abu Hurairah, Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke mimbar. Beliau naik ke mimbar akan khutbah. Ketika beliau naik ke mimbar, mimbarnya itu tinggi. Mimbarnya Rasulullah itu tinggi. Ada 3 anak tangga di situ. Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, naik ke tangga yang pertama, Nabi tiba-tiba mengatakan amin. Naik ke anak tangga yang kedua, amin. Ke anak tangga yang ketiga, amin. Keras beliau mengucapkan aminnya. Itu. Kemudian beliau khutbah. Jadi itu di Masjid Nabawi sampai sekarang mimbarnya masih ada. Bisa dilihat yang mana mimbarnya itu kalau kita menghadap ke sana, menghadap ke kiblat, itu mimbarnya Rasulullah itu berada di sebelah kanan daripada pusaranya Rasulullah, daripada kuburannya Rasulullah, daripada baitnya atau rumahnya Rasulullah. Yang dalam hadis disebutkan bahwasanya ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman daripada taman-taman surganya Allah. Apa maksudnya raudhah? Kenapa dibedakan? Raudhah itu adanya di dalam Masjid Nabawi. Raudhah ya Masjid Nabawi. Tapi lebih spesifik, raudhah disebutkan oleh Nabi, ini raudhah. Ini taman surga. Bukan hanya taman, tapi taman surga. Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam menafsiri masalah taman surga ini. Kenapa itu disebut sebagai taman surga oleh Rasulullah? Langsung Rasulullah mengatakan taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Sebagian ulama menerangkan bahwasanya menafsiri daripada hadis Nabi yang mengatakan sholatun fi masjidina hadza. Jadi Masjid Nabawi itu secara keseluruhan karpetnya warnanya naon? Merah ya. Masjid Nabawi itu seluruh karpetnya warnanya merah kecuali raudhah. Kecuali raudhah. Kalau raudhah warnanya beda. Enggak merah. Hijau apa? Hijau kuda. Oh, hijau muda ya. Hijau muda. Ini berdasarkan hadits Nabi yang mengatakan bahwasanya kata Nabi, "Salatun fi masjidina hadza khairun atau afdalu min alfi salatin fi ghairiha illal Masjidil Haram." Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, katakan yang Nabi, itu lebih afdol, lebih utama daripada salat 1000 kali di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Salat di masjidku ini lebih baik daripada salat 1000 kali di luar masjidku ini, kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau kita umpamanya melaksanakan salat Isya 1 kali di Masjid Nabawi, sama dengan kita melaksanakan 1000 kali salat Isya di luar Masjid Nabawi. 1000 kali salat Isya. Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Kalau dikali 1000 berapa? 4.000. Kalau kita diupah 30 juta, suruh sholat 4.000 rakaat dalam 1 malam, sanggup nggak? Kira-kira mau enggak? 30 juta loh. Ini 30 juta. Bisa saumrohun. Maka lamun tekuat orang, kalau umpamanya kita enggak kuat, enggak mampu melaksanakan semalam 4.000 rakaat, maka datanglah ke Masjid Nabawi, sholat walaupun hanya 1 kali, hanya Isya saja, walaupun tidak berjamaah umpamanya, itu tetap lebih afdol daripada sholat 4.000 rakaat di Masjid Syiarul Islam. Makanya luar biasa.
kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, kata Nabi, sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100 kali sholat di masjidku ini, kata Nabi. 100.000 kalau di masjid kita. Kalau dibanding dengan Masjid Nabawi, 100 kali. Dalam hadisnya dibandingkan dengan masjidku ini, kata Rasul. Jadi sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada sholat 100 kali di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi 1.000, kalau di Masjidil Haram berarti dibanding dengan kita 100.000 kali. Satu kali sholat Isya lebih baik daripada, bukan sama. Kalau sama aja, udah anggaplah sama. Ini afdol. Kalau afdol lebih dari khair. Lebih dari khair, lebih daripada baik. Jadi kalau mengungkapkan bahasa Indonesianya itu susah. Jadi kalau bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau di bahasa Indonesia kan lebih baik, sama lebih baik. Tapi tingkatannya beda. Antara khair dengan afdol itu beda tingkatannya. Ini afdol, lebih utama. Lebih utama daripada sholat 100.000 kali di luar Masjid Nabawi. Di luar Masjid Haram. Maka ketika kita melaksanakan subuh 1 kali, itu sama dengan atau lebih baik daripada 100.000 kali subuh di luar Masjid Nabawi. Ketika kita melaksanakan sholat, sehari saja kita pernah di Masjidil Haram. Sehari saja kita melaksanakan subuh di Masjidil Haram, duhur di Masjidil Haram, asar Masjidil Haram, maghrib Masjidil Haram, kemudian isya di Masjidil Haram. 5 kali kita dalam sehari sholat di Masjidil Haram, kita melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, maka demi Allah itu adalah waktu yang paling barokah yang pernah dimiliki oleh kita. Karena apa? Sehari itu yang kita gunakan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, maka itu sama dengan kita sedang melaksanakan ibadah 450 tahun ibadah terus tanpa maksiat. Maka demi Allah, anugerah paling besar ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang di Masjid Haram, bisa datang di Masjid Nabawi. Tidak semua orang bisa datang ke situ. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang akan diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ada hati pengen datang ke sana. Ada hati pengen ziarah ke sana. Kalau dibilang capek, mau ngapain ke sana? Capek. Tapi kita orang yang beriman kepada Allah, yang rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang sadar kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak kesalahan. Kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terbuka pintu tobat ketika kita bersimpuh di hadapan Baitullah. Kita mohon ampun kepada Allah, akui semua dosa-dosa kita di situ. Maka demi Allah, di situ Allah akan menurunkan ampunannya kepada kita sekalian. Ibadahnya sedikit, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi yang mengatakannya sahih. Makanya sebagaimana kita berkumpul di sini satu ketika, mudah-mudahan kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sakinah, kita bareng, kita berangkat bermunajat bersama di hadapan Baitullah, bersimpuh di hadapan Baitullah, bersimpuh di melaksanakan berdoa di Hijr Ismail, berdoa di Multazam, Kemudian juga bisa ziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Nikmat, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Jadi ketika kita berziarah ke makam Rasulullah, kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya ketika seorang hamba mengucapkan salam kepada Rasulullah, ketika kita datang ke sana, artinya kita sedang bertamu kepada Rasulullah. Mengucapkan salam, Allah kembalikan ruhnya Rasulullah, kemudian ruh tersebut Nabi Muhammad SAW menjawab salam kita. Rasakan, jadi rasakan. Ucapkan salam dengan hati, dengan lisan dan dengan hati. Hadirkan kita sedang berhadapan-hadapan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wabil khusus yang akan berangkat umroh. Nanti ketika kita berada di Raudhah nanti, itu kita di sampingnya makam Rasulullah, sampaikan dengan suara yang lirih,
dengan hati yang khusyuk, seakan kita sedang berdampingan, berhadap-hadapan dengan Rasulullah. Rasul sedang tersenyum kepada kita, kita ucapkan, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakin Rasulullah tersenyum, bangga kepada kita. Dan Rasulullah, kata Rasulullah, akan disimpan salamnya, sholawatnya, akan dikembalikan kepada kita kelak di hari kiamat. Dan kita akan diakui sebagai umatnya Rasulullah. Makanya kalau kita berangkat ke sana, sok ibadah itu dengan hati. Ketika kita di Masjidil Haram, apa keutamaan Masjidil Haram? Apa keutamaan memandang Ka'bah? Apa doa memandang Ka'bah? Apa keutamaan sa'i antara Safa dan Marwah? Bagaimana sejarah kenapa adanya sa'i? Bagaimana perjuangan seorang ibu Hajar yang begitu sayang kepada anaknya, bayi kecil Ismail yang kehausan, dia rela lari-larian dari Safa Marwah, Marwah Safa. Bukan seperti sekarang ada AC-nya, enggak. Tidak ada atap, tidak ada apa, terik padang pasir yang sangat panas di situ. Hajar, seorang ibu yang ingat kepada anaknya, itu mencari air di situ. Maka ketika kita melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, kita demi Allah akan teringat kepada jasa ibu bapak kita. Bagaimana sayangnya ibu kita kepada kita. Makanya ketika kita sa'i, bayangkan sebagaimana Hajar begitu sayang kepada Ismail, bayangkan ibu kita yang pernah merawat kita, yang membesarkan kita dengan tulus. Makanya alhamdulillah bagi yang akan berangkat ke sana. Makanya hadirkan bagi kita. Hadirkan kita untuk senantiasa rindu bertemu Baitullah. Hadirkan kita untuk senantiasa rindu ziarah makam Rasulullah Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah selamat bagi yang akan berangkat ke sana. Zawadakallahu bittaqwa. Semoga Allah zawadakillah bittaqwa. Semoga Allah membekali kalian dengan takwa. Allah mudahkan perjalanannya. Allah berikan taufik untuk bisa menyempurnakan ibadah dengan sebaik-baiknya di sana. Oleh karena itu, saya pribadi tetap rindu untuk bisa ke Baitullah. Tetap rindu. Semakin sering kita ke Baitullah, nggak ada bosannya gitu ke Baitullah. Kalau sudah di sini itu ada perasaan kehilangan kita untuk bisa datang ke sana, ingin datang ke sana lagi. Gitu. Walaupun capek, tapi nggak ada kapoknya. Makanya secara kami pun insya Allah telah berencana akan kami mengajak dengan orang-orang yang belum ke sana, juga yang sudah juga yang mau nostalgia, menjaga mood kita dengan Baitullah. Insya Allah di tanggal 22 Mei saya dengan rombongan akan berangkat, akan ziarah tur, tapi lokal di sini, bukan ke Mekah ya, lokal di sini. Yang kalau Asakina sih udah gitu ya dulu. Nah, insya Allah akan ke replika Ka'bah di Semarang ya, Fatimah Zahra. Udah ya, udah pernah ya ke Fatimah Zahra. Terinspirasi gitu. Pengen merasakan suasana. Nah, kalau ibu-ibu ini yang akan berangkat umroh kan akan yang benerannya. Kita menjaga suasananya. Menjaga suasana ini. Nanti di sini baca ini, nanti di sini baca ini, nanti di sini baca ini, nanti di sini. Bayangkan ketika memandang Ka'bah kita berdoa, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajja wa awitamaru tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman. Doa memandang Ka'bah. Gitu. Doa ketika masuk Masjidil Haram. Pokoknya setiap itu doa, baca doanya, lihat aja bukunya. Lihat bukunya. Gitu. Maka kalau kita sebetulnya kalau ibadah di sana tanpa doa pun sah. Tanpa doa apa-apa pun sah. Cuman kalau dengan berdoa, satu akan ada tambahan pahala, yang kedua akan ada nilai di situ. Akan terasa nilai ibadahnya di situ. Jadi nanti insya Allah kita akan ke sana yang diawali dengan ziarah ke Syekh Maulana Akbar. Tahu Syekh Maulana Akbar? Tahu ya? Pernah ziarah ke sana? Siapa Syekh Maulana Akbar? Syekh Maulana Akbar. Tahun 1450 Masehi,
Yang namanya Kuningan itu animisme, dinamisme, Hindu, Buddha di Kuningan. Nenek moyang kita itu adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung. Kuningan itu mistis, mitos sangat kental di Kuningan itu. Gunung Curmai, batu besar di Serembah zaman dulu, nenek moyang kita. Nah, ketika di tahun 1400-an itu Syekh Syarif Hidayatullah sudah ada di Cirebon. Nah, kemudian dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ada dari orang Malaka yang dari Persia itu kemudian ke Cirebon, Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maghribi udah ke Cirebon. Nah, kemudian ada seorang adiknya juga yang bernama Maulana Akbar. Dia itu dari Malaka, kemudian dia ke Persia. Dari Persia kemudian dia belajar di Mekah. Mukim di Mekah, belajar di Mekah, ngaji di Mekah. Dia punya keluarga di sana. Kemudian setelah itu ada di dalam riwayat ini disebutkan ada dua orang anak raja yang bernama Walang Sungsang dan Rara Santang itu berangkat melaksanakan haji. Berangkat melaksanakan haji ke Mekah. Bertemulah dengan Maulana Akbar ini, Syekh Maulana Akbar ini. Ngobrol antara siapa tadi, Rara Santang dan kakaknya Walang Sungsang. Ngobrol dengan Syekh Maulana Akbar. Ngobrol akhirnya dijelaskan tentang di Cirebon itu seperti apa, di tanah Jawa itu seperti apa. Akhirnya ketika mendengar keadaan tanah Jawa seperti itu, kepercayaan mereka seperti itu, kemusyrikan yang sangat luar biasa, bukan kemusyrikan, kekufuran di situ yang sangat luar biasa. Akhirnya sebagai bentuk tanggung jawab, kasihan orang-orang sana, tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya. Akhirnya beliau yang sudah enak di Mekah, kemudian kembali ke Persia, kemudian akhirnya beliau datang ke sini, ke tanah Jawa, dan berlabuh di pelabuhan Cirebon. Kemudian beliau menuju ke Syekh Syarif Hidayatullah, berkonsultasi dengan Syekh Syarif Hidayatullah, ini gimana, kemudian oleh Syekh Syarif Hidayatullah, kamu di sana aja, di Kuningan aja. Kamu dakwah di Kuningan, dakwahi orang-orang Kuningan. Akhirnya beliau datang ke sini dengan berbagai tantangan, rintangan. Nggak mudah mendakwahi orang Hindu, Buddha yang sudah kental, nggak mudah. Yang sekarang aja yang di India, orang Islam sudah banyak, ditindas, dibully, dipermalukan, dibanjur dengan air comberan, dibuka paksa hijabnya. Itu yang banyak hitungannya. Ini beliau seorang di sini. Dengan pelan-pelan beliau sampaikan. Dengan berbagai macam rintangan. Kemudian beliau, akhirnya ada 1, 2, kemudian yang masuk bersahadat. Kemudian mengikuti beliau. Kemudian dakwah lagi kepada yang lain. Jadi ketika beliau mengajak satu orang, kemudian orang tersebut mau dan tertarik masuk Islam, maka beliau akan mendapatkan pahala orang yang masuk Islam tersebut. Dan pahala kebaikan-kebaikan dia. Ketika ada 2 yang masuk Islam, beliau mendapatkan 2 pahala. Sekarang akhirnya 1 Kuningan masuk Islam. Mayoritas di Kuningan masuk Islam. Dari tahun 1450 Masehi itu. Oleh karena itu, berdasarkan hadis Nabi, man sanna sunatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka beliau, Syekh Maulana Akbar, beliau sekarang badannya sudah terbujur kaku, tapi beliau memanen pahala sejumlah orang Islam yang ada di Kuningan. Berikut dengan amal solehnya. Karena beliau yang mengenalkan, yang membawa Islam ke sini, beliau. Orang yang sangat berjasa untuk kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita, beliau. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada beliau. Berterima kasih kepada beliau. Dengan wasilahnya, dengan perantaraan beliau, kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Makanya sebelum kita ziarah ke yang jauh, maka saya akan mengajak jamaah juga untuk berziarah dulu kepada beliau Syekh Maulana Akbar. Jadi kita harus tahu ya sejarah negeri kita sendiri ya. Itu dekat dengan rumah saya di Astana Gede ya. Mohon. Bukan. Cipicung ya. Oh ya. Oh ya. Cipicung. Pokoknya Astana Gede apa didinya. Aya
kecil itunya. Cuman ya jalanan eta lah, jalanan di dalam. Bukan yang di sebelah baratnya. Kalau yang sebelah barat mana Arya Kamuning. Yang pakai bata kerajaan itu Arya Kamuning. Itu beda lagi. Kalau ini yang sebelah timurnya. Itunya juga kecil. Bangunannya juga sederhana. Itu Syekh Maulana Akbar di situ. Makanya setiap saya lewat kadang-kadang saya olahraga, jalan-jalan ke sana, pulang lewat makam sana, kemudian lewat Syekh Maulana Akbar setelah mengucapkan salam, saya merenung. Beliau enak. Sekarang pahalanya melimpah. Pahala istighfar saya, dia juga memanennya. Pahala salawat saya, beliau juga memanennya. Pahala sedekah saya, beliau juga memanennya. Pahala dakwah saya, beliau juga memanennya. Pahala puasa saya, beliau juga memanennya. Dan bukan hanya saya, seluruh orang yang ada di Kuningan, kebaikan yang orang di Kuningan. Makanya itulah keutamaan dakwah. Ketika kita belajar sejarah seperti itu, maka kita akan termotivasi untuk berdakwah. Seperti ini, yang mengadakan pengajian as-sakinah. Siapa yang mempelopori? Siapa yang memulai? Siapa yang mengurus? Maka dia akan mendapatkan sejumlah orang yang hadir di situ. Kebaikan-kebaikan yang ada di situ, dia akan memanennya. Ada juga yang ngajak kepada orang lain, yuk ke as-sakinah, yuk. Mau dia mengajaknya, terlepas mau atau tidak, mengajaknya kita dapat pahala. Apalagi kalau mau, kita akan mendapatkan pahala setiap langkah dia datang ke sini, dia dapat pahala. Gitu. Makanya kita jangan malu mengajak kebaikan. Jangan malu mengajak kebaikan. Da si eta mah taradaekeun, da si eta mah ngomongna sok teu ngeunah umpamanya. Enggak apa-apa. Adatna resiko dakwah seperti itu. Makanya kita istiqomah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ulas-ulas kadinya ini nantinya. Tema bukan itu ya. Amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah nanti ada program juga. Kalau kita insya Allah programnya Oktober ya. Kalau saya insya Allah Oktober atau November itu keberangkatannya. Kalau yang Syawal juga ada keberangkatan, cuman dengan Haji Faisal, dengan Ustadz Faisal insya Allah. Kalau dengan saya insya Allah Oktober atau November. Mudah-mudahan jadi, gitu. Mudah-mudahan jadi. Gitu. Nah. Pokoknya nabung ti ayeuna. Sehari 5.000, sehari 5.000, sehari 5.000. Gitu. Nabung dari sekarang, sehari 5.000. Nyampe. Jangan berpikir sehari 5.000 iraha kumpulna, ulah nunggu kumpul, nu penting mah mangkat. Karena apa? Kalau kita sudah niat, punya keinginan kuat, dibuktikan dengan kita sisihkan, ini untuk umroh, ini untuk haji, maka nggak nunggu itu kumpul. Allah yang menyampaikannya, Allah yang menyempurnakannya. Yang penting kita niat, dibuktikan dengan kesungguhan kita, sisihkan untuk ini. Nanti tiba-tiba dari mana? Min haitsu la yahtasib. Allah yang akan menyempurnakannya. Jadi tanamkan kerinduan kita kepada Baitullah. Hanya rindunya saja itu kita sudah dapat pahala. Rindu Baitullah kita dapat pahala. Kalau umpamanya seperti juga ada orang yang rindu kepada Aldebaran, ya dapat dosa. Gitu. Aldebaran teh naon gitu. Cenah aya Aldebaran. Oh gitu. Iya, saya juga sama, nggak tahu gitu teh. Saya bingung gitu, artis teh saha gitu no ieu teh. Nah. Jadi baik, kita ulangi lagi. Jadi Nabi, kata Abu Hurairah, Nabi ketika beliau naik mimbar, dia mengatakan amin, amin, amin. Kemudian berkhutbah. Setelah berkhutbah, kemudian selesai berkhutbah, beliau turun. Ada seorang sahabat yang kemudian kepo. Dia merasa penasaran, kenapa sih Rasulullah mengatakan amin, amin, amin? Gak biasanya seperti itu. Khutbah ya khutbah aja, naik mimbar ya naik mimbar aja. Nggak bilang apa-apa. Ini ngucapin amin kenceng 3 kali. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah,
so'idtal mimbar, fakulta amin, amin, amin. Ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar, kau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Tidak biasanya Anda seperti itu. Nabi kemudian mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya, inna Jibril alaihissalam atani. Tadi Jibril datang kepadaku, kemudian dia membisikkan kepadaku, mengatakan bahwasanya, ya Muhammad, inna man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar. Faqulta fa'abadahullah. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya orang yang menemukan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tidak mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan, dia mati, dia masuk neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah jauhkan dia dari siksa api neraka. Kata Jibril, ucapkan amin kan wahai Muhammad, aku pun mengucapkan amin, kata Kanjeng Nabi. Kemudian Jibril mengatakan lagi, Muhammad, ketahuilah sesungguhnya orang yang menemukan dia hidup dewasa dalam keadaan masih memiliki kedua orang tua, atau salah satunya, dia memiliki ibu dan bapak, ataupun ibunya saja, ataupun bapaknya saja, yang dengan berbakti kepadanya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi dia falam yubirrohuma, dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak sabar menghadapi perilaku orang tuanya. Dia tidak sabar menghadapi rewelnya orang tuanya. Dia tidak sabar mendengarkan omongan-omongan orang tuanya. Kadang orang tua itu pengennya ngobrol aja, didengerin, pengennya ngobrol gitu. Yang diobrolin yang itu-itu juga. Udah 5 kali, udah 7 kali diobrolin itu-itu juga. Kesel juga kita dengerinnya. Tapi disitulah kita dengerin omongan orang tua itu adalah zikrullah. Allah ridho kepada kita. Udah dengerin orang tua ngoceh. Jangan bilang ngoceh sama orang tua ya. Bilang dengerin orang tua ngomong gitu ya. Dengerin orang tua kita ngomong gitu. Ngomong apa? Udah dengerin? Iya, iya mah. Terus kalau di Ian, oh mama dulu waktu nembak papa gimana? Gitu sok diobrolin gitu biar seneng. Nyenengin orang tua. Yang penting tidak ada unsur ghibah. Kalau ada unsur ghibah udah mulai ghibah nih. Sok belokin lagi. Maka bimbing. Itu jihad luar biasa. Kau nggak usah sholat sunnah malam. Kau nggak melaksanakan, nggak sedekah. Kau nggak zikir apa-apa. Tapi kau dengerin, urus orang tuamu, ibumu, bapakmu, dengerin ceritanya. Hanya dengerin ceritanya, hanya menjadi pemirsa. Hanya menjadi pemirsa saja. Walaupun, mohon. Allah ridho kepada kita. Itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Pintu surga terbuka bagi seseorang yang masih memiliki 2 orang tua atau salah satunya. Dan dia cinta kepada ibunya, cinta kepada bapaknya karena Allah. Sehingga dia sabar menghadapi perilakunya. Kadang-kadang pengennya macem-macem, tapi dia sabar, dia menghadapi orang tuanya. Dia sabarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika kita memiliki orang tua yang seperti itu, Allah sedang bukakan pintu surga untuk kita. Allah sedang silahkan kamu masuk surga. Silahkan kamu masuk surga kalau kau mau. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Tapi falam yubirrohuma. Kalau ada orang yang memiliki kedua orang tua atau salah satunya, kemudian falam yubirrohuma, dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Famata. Dia kemudian mati fadakhalan nar. Dia masuk neraka, kata Jibril. Fa'abadahullah, namun semoga Allah menjauhkan dia dari siksa api neraka. Aminkan Muhammad. Maka aku pun mengucapkan amin, kata Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kata Jibril berbisik lagi kepada saya, bahwasanya orang yang man dzukirta ingdahu falam yusolli alaik. Orang yang ketika namamu disebut, tapi dia tidak membaca sholawat kepadamu, famata, dia mati, dia masuk neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah jauhkan dia dari api neraka. Aminkan wahai Muhammad, maka aku pun mengucapkan amin, kata Nabi Muhammad. 3 orang yang celaka. 3 orang yang disebutkan oleh Jibril akan masuk neraka. Yaitu yang pertama, orang yang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan di bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak gunakan kesempatan dari Allah untuk mendapatkan surga melalui orang tuanya. Yang ketiga, orang yang ketika disebutkan nama Kanjeng Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Itu makanya oleh
oleh Jibril, tetap didoakan kebaikan oleh Jibril, semoga selamat, semoga dijauhkan dari api neraka, maka Rasul pun mengaminkannya. Makanya ini sangat luar biasa, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah. Kita telah melewati, mungkin kalau bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kemarin di musim pandemi, siapa saja dari kita bisa menjadi korban pandemi. Bisa menjadi tumbang. Jangankan orang biasa, dokter pun mati. Musim pandemi, ada kan dokter yang mati? Ada, banyak. Dokter pun mati. Gitu. Makanya kalau kemarin-kemarin pas musim innalillahi, innalillahi doi, tapi terpakai doi. Sehari teh ada kadang-kadang 3 kali, 4 kali, kadang 5 kali. Nu maremaan mah di awirarangan di dinya 7 kali sehari. Pernah. Jadi itu bisa menimpa siapa saja. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan yang siapa saja para pendosa yang ingin diampuni dosanya, mohon ampun di bulan Ramadan. Yakin diterima ampunannya. Yakin diampuni oleh Allah. Siapa saja yang merasa dia punya keinginan kepada Allah, berdoa di bulan Ramadan, yakin diijabah doanya. Siapa saja yang punya hajat, kebutuhan, ingin sesuatu, minta kepada Allah, maka dicukupi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, makan luar biasa Ramadan ini. Makanya nanti kita akan terangkan bulan Ramadan ini. Makanya jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan, kita keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan maghfirah, tanpa mendapatkan ampunan. Oleh karena itu, kita di sini persiapan. Masih ada sekitar 4 atau 5 hari kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Rabu, Kamis, Jumat, 3 ya? 3 atau 4 hari lagi. 3 atau 4 hari lagi. Pokoknya mau Sabtu, mau Ahad, apapun, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nanti nunggu pengumuman dari pemerintah. Nunggu hasil sidang isbat. Kecuali kalau kita isbat sendiri, naik ke gunung, kemudian pakai teropong, lihat sendiri. Kalau kita udah lihat, ya udah, nggak usah nunggu pemerintah lagi. Kalau kita sudah yakin, besok itu Ramadan, kita puasa. Tapi jangan sekarang sidang isbatnya. Gitu. Nanti sidang isbatnya lewat tanggal 29. Besoknya antara tanggal 30 atau tanggal 1 baru itu sidang isbat. Baru itu kita ru'yatul hilal namanya. Makanya kita di 3 atau 4 hari lagi ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan persiapan kita. Supaya kita pas masuk bulan Ramadan, kita diberi pertolongan oleh Allah, diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Makanya apa yang harus kita lakukan dari sekarang? Yang pertama, persiapan kita menghadapi Ramadan. Yang pertama, taubat. Yang pertama, taubat. Itu yang paling utama. Karena apa? Yang menghalangi kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah adalah dosa. Orang kalau habis gibah, demi Allah akan dihalangi dari ibadah yang minimal. Kalaupun dia melaksanakan ibadah, dicabut kekhusyuan ibadahnya. Kalaupun dia sholat, dicabut kekhusyuan daripada sholatnya. Dia berbohong, diangkat keberkahan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat, diambil. Dia tadinya mau merencanakan satu kebaikan, tapi gara-gara dia pernah berbohong, nggak jadi dia melakukan kebaikan. Gara-gara dia berbohong, tadinya dia mau sedekah, ujuk-ujuk awal, atau yang mau disedekahinya, nggak ada, umpamanya. Nggak jadi mendapatkan amal soleh. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peluang untuk melaksanakan ibadah. Itu karena apa? Karena dosa. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, taubat dulu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tata cara taubat yang benar. Kita nyesel, sok muhasabah, kita muhasabah. Selama 1 tahun ini, apa saja yang pernah kita lakukan? Kita pernah berbohong, kita pernah ghibah, kita pernah marah-marah sama orang, kita pernah apa saja. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah ngambil milik orang lain. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, kemudian kita juga awali kita dengan biasakan membaca Al-Quran dari sekarang. Biasakan membaca Al-Quran dari sekarang. Kalau masalah kodok puasa, insya Allah sudah semua. Ayah numen keneta di dia. Ayah. Masalahnya, biasanya kalau di majelis-majelis taklim ibu-ibu itu rata-rata sudah menopause. Oh, di dia masih muda-muda. Ah, iya, iya. Ya. Yang masih muda-muda, yang punya utang puasa Ramadan, qadha. Kemudian dari awal, dari sekarang, kita jangan nunggu tanggal 1 bulan Ramadan. Ah, nanti tanggal 1 bulan Ramadan saya mau memulai baca Quran dari Al-Baqarah. Jangan nunggu bulan Ramadan tanggal 1. Awali dari sekarang. Kagok tilu poe deui. Jangan kagok. Kalau amal soleh jangan ditunda-tunda. Ya, tilawah dari sekarang, baca Al-Qur'an. Kalau seumurnya pas Ramadan, kita baru dapat 150 ayat, ya udah kita lanjutkan. Jangan balik deui. Ambil ngahanca di awal deui. Jangan, lanjutkan aja. Jadi kita baca Quran itu karena Allah, bukan ngejar hataman. Bukan. Emang kalau khatam siapa yang ngasih piala? Nggak ada kali. Udah, kita mah ngajinya karena Allah gitu. Syukur kita khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Dan azam dari sekarang kita mau menghatamkan Al-Qur'an gitu. Nah, kemudian kita yang ketiga, kenapa kita harus baca Al-Qur'an? Karena orang itu siapapun orang yang punya hubungan dengan Al-Quran, dia akan mulia dengan Al-Quran. Apalagi Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu bulan di saat Al-Quran diturunkan. Saat bulan diturunkan, Al-Quran diturunkan. Makanya perbanyak baca Al-Quran. Nanti akan saya jelaskan tentang, di kesempatan lain, tentang masalah Quran ini. Kemudian, skip. Kita lanjutkan. Di antaranya, ketika kita memasuki bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan, ketika sudah ada keputusan hasil sidang itsbat bahwasanya besok Ramadan, maka persiapkan baca doa awal bulan Ramadan. Melihat hilal Ramadan. Ketika sudah ada pengumuman besok Ramadan, baca doa awal Ramadan. Apal doanya, apal? Udah apal? Sok ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Apal? Cing. Ulangi sekali deh susukanan apal. Allahumma ahillahu bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Apal? Jadi baca. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi ketika melihat hilal awal Ramadan, beliau baca itu, Allahumma ahillahu bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Maka ini akan beda. Pengaruhnya akan beda ketika kita di awal Ramadan sudah niat seperti itu, bukan niat, sudah berdoa seperti itu sebagaimana doanya Kanjeng Nabi, maka relatif kita akan mendapatkan pertolongan yang lebih daripada orang yang tidak membaca doa itu. Pas ada pengumuman kepastian besok Ramadan, gitu. Kalau keputusan pemerintah besok Sabtu Ramadan, karena hilal sudah terlihat umpamanya, maka saat itu, malam itu kita baca. Tapi kalau seumpamanya kata pemerintah, besok itu tanggal 30, hilal belum terlihat, maka pas malam Ahadnya,
Maghrib malam Ahad kita baca Allahumma ahillahu bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. An sakitu doana nage. Teu kudu maca deh sakitu mah. Ocan apal. Sok apalkeun ti ayeuna. Aya keneh waktu 3 hari. Aya. Jadi aya keneh waktu 3 hari. Ibu-ibu pulang dari kajian ini dapat satu ilmu itu, doa awal Ramadan, kemudian diamalkan nanti di pas malam Ramadan, maka kajian hari ini disebutkan bahwasanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Orang yang belajar ilmu agama, dia faham satu masalah, kemudian dia amalkan, maka dia duduknya itu lebih baik daripada 1 tahun penuh tanpa ada maksiat, tanpa ada ngobrol. Ibadah terus 1 tahun. Apa? Alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Kemudian yang selanjutnya, untuk menghadapi bulan Ramadan, maka siapkan diri kita, bekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Ramadan, yang berhubungan dengan puasa. Bekali diri kita dengan ilmu-ilmu tentang Ramadan dan puasa. Ketahuilah bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi meriwayatkan bahwasanya khotbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'ban. Kata Salman Al-Farisi, di hari terakhir bulan Sya'ban, Rasulullah naik ke mimbar, kemudian Rasulullah berceramah, memberikan sambutan. Kata Salman, Rasulullah memberikan sambutan. Dalam sambutannya Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun adzim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kata Rasulullah, wahai manusia, telah menaungi kepada kalian, sebentar lagi kalian akan didatangi oleh bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya ada 1 malam, yang apabila beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fariidah. Allah telah menjadikan siangnya puasa, wajib berpuasa. Dan Allah telah menjadikan malamnya sunnah melaksanakan sholat qiyamul lail. Makanya ditafsiri dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah dan karena mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting untuk kita, yaitu kita mendapatkan ampunan dosa. Puasa sebulan penuh. Kemudian qiyamul lailnya, sholat tarawehnya di malam Ramadan, sunnah taraweh di bulan Ramadan. Jadi kalau taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan yang lain. Kita ini lagi semangat sholat nih, tas di obat kuat umpamanya, kuat sholat umpamanya, kemudian mau sholat, saya mau sholat nanti malam 50 rakaat diniatan taraweh umpamanya, kaci teu kaci. Sanajan sholat tarawehna siga ahlul Madinah 39 atau 36 rakaat teu kaci tarawehna. Sabab acan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan wa qiyamul laili tatawuan. Sholat tarawehnya itu sunnah. Disunahkan sholat taraweh di malam-malam bulan Ramadan. Maka kalau kita melihat kepada ini, azam dari sekarang kita azam, niat dalam hati bahwasanya, ya Allah, saya niat, saya azam tidak akan ada 1 malam pun yang saya terlewat melaksanakan sholat taraweh. Karena apa? Kalau kita melaksanakan taraweh full dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka demi Allah kita pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau umpamanya ada yang bolong 1, ada kemungkinan itu Lailatul Qadar yang bolong itu. Makanya jangan itu. Ustaz, saya kan pas ada men Pak Ustaz, nggak puasa. Men gimana? Yang menstruasi pun dia tetap akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dengan apa? Bukan dengan cara sholat.
tapi dengan cara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu kali Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya ketepaan pas malam itu mendapati Lailatul Qadar, apa yang saya harus baca?" Kemudian Rasul mengatakan, perbanyak engkau membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Baca itu. Perbanyak itu. Maka kita sepanjang malam membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pengampun ya Allah. Oleh karena itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau cinta kepada ampunan dan engkau cinta kepada orang-orang yang memohon ampunan. Oleh karena itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Baca semalaman itu ketika kita haid ataupun di luar haid, ketika suci ataupun ketika haid, maka itu kita tetap akan mendapatkan Lailatul Qadar, yang Anda ibu-ibu tetap akan mendapatkan pahala taraweh. Biasa taraweh kemudian kemudian tapi baca itu, baca zikir itu, maka tetap akan mendapatkan pahala taraweh. Karena seandainya kalau enggak dia pasti taraweh. Gitu. Maka tetap ya. Misalnya ada kegiatan haid, tapi kegiatan misalnya tahun kemarin tuh ada kegiatan yatim ya, sampai malam gitu, dari kelas kita, jadi kan nggak tahu. Ya. Tarawih di rumah gitu. Tarawih di rumah, tetap tarawih di rumah. Jangan tinggalkan tarawih. Kita akan mendapatkan pahala double, pahala nyantuni anak yatim di Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ketepaan pas Lailatul Qadar, kita baca satu ayat saja dari Al-Qur'an. Kita baca Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Baca satu ayat gitu aja. Pas Lailatul Qadar, maka kita dicatat sedang melaksanakan baca Al-Qur'an selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Makanya sok azam dari sekarang. Azam dari sekarang. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bahwasanya wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu adalah bulan man taqarraba bi khoslatin. Barang siapa yang melaksanakan satu perbuatan sunnah di bulan Ramadan, maka dia dicatat mendapatkan pahala wajib. Sunnah dengan wajib jauh bedanya. Jauh bedanya. Barang siapa yang melaksanakan satu perbuatan wajib, maka dicatat dia mendapatkan 70 perbuatan wajib. Wa huwa syahrus sabr. Ramadan bulan kesabaran, menempa kesabaran, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Ini penting. Bulan Ramadan bulan melatih kita kesabaran, dan sabar itu pahalanya surga. Jadi kalau di dalam Ramadan mungkin kita sabar, nggak makan, sabar nggak minum, lelah, haus, sabar kita karena Allah. Ini menjadi latihan kita dalam berbagai macam hal. Kita punya masalah, sabar kepada Allah. Kita dibully oleh orang, sabar karena Allah. Ini Allah. Jadi ketika kita dibully oleh orang itu, Allah mengirim dia untuk menguji kita. Allah sedang membukakan pintu ampunannya kepada kita dengan cara apa? Maafkan kesalahan mereka. Jadi ketika ada disakiti oleh orang lain, maka kita sabar. Sakit, sabar. Ada masalah, sabar. Karena kalau kita hitung, kalau kita berpikir, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih sedikit daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita hitung coba dari ujung rambut sampai ujung kaki. Darah yang mengalir, jantung yang masih berdetak, yang masih memompa, paru-paru yang masih berfungsi, ginjal yang masih berfungsi untuk menyaring. Kemudian pori-pori yang masih terbuka tertutup, mata yang masih ngedip, yang masih bisa melihat. Hanya diuji gitu aja oleh Allah, kemudian kita ngeluh kepada manusia, itu mah sungguh terlalu kalau seperti itu. Jadi jangan. Sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu pahalanya surga. Bulan Ramadan adalah bulan muasa. Bulan muasa itu bulan kekeleluasaan. Bulan di mana di dalamnya Allah tambahkan rezeki orang-orang mukmin. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka itu 3 butir kurma,
satu gelas air mineral yang diberikan kepada orang yang berbuka puasa, maka akan menjadi penghapus daripada dosa-dosanya. Dan juga dirinya akan dibebaskan dari neraka. Dan dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang bersangkutan. Kita di bulan Ramadan, kesempatan kita mendapatkan pahala puasa 30 hari, 29 hari, 1 bulan penuh. Tapi kita cerdas. Jangan hanya mendapatkan pahala puasa yang kita kerjakan saja. Ambil pahala-pahala puasa orang lain untuk kita. Dengan cara apa? Kasih 1 air mineral. Kasih 3 butir kurma. Kasih 1 gelas susu. Kasih 1 paket chicken, umpamanya. 1 paket chicken. Apapun itu. Maka kita akan mendapatkan pahala puasa. Bisa kita dalam sehari itu bisa mendapatkan pahala puasa 7 orang, 8 orang, 10 orang, bahkan lebih. Dengan cara itu. Makanya azam dari sekarang. Kalaupun umpamanya kita nggak punya, saya punya air mineral cuma satu-satunya. Kemudian, saya pengen pahala puasa Kang Rudi. Maka Kang Rudi, ini buat buka puasa. Antumnya sendiri mana? Kata Kang Rudi. Ya udah, nanti saya mah gampang, nanti juga ada dari Allah. Gitu. Kemudian kata Kang Rudi, ya udah, nih saya punya jus, buat Pak Ustadz umpamanya. Nah, Kang Rudi pas buka minum dari saya pas buka minum dari Kang Rudi. Maka saya mendapatkan pahala puasa saya dan mendapatkan pahala puasa Kang Rudi. Rudi pun sama. Dia dapat puasa dia tanpa berkurang sedikit pun dan mendapatkan puasa dari saya. Tuker-tukeran. Makanya kalau Bu Haji apa ini teh? Bu Mimi umpamanya. Kalau habis bikin kolak kolang kaling umpamanya ya, ngirim, Ustaz. Ini saya pengen pahalanya puasa, pengen pahala puasanya Pak Ustadz ini. Ngirim kolak kolang kaling kepada saya. Saya juga pengen pahala puasanya orang soleha. Saya ngirim umpamanya kulub zuuk sama Bu Mimi. Tapi takjil mah tidak kulub zuuk ya. Kolak walu lah, kolak walu. Nah, saya awali dengan makan dari Bu Mimi awali makan dari saya, maka kita akan mendapatkan pahala double. Ya seperti itu. Kalaupun nggak punya, kita tukar-tukaran dengan yang lain, berbagi dengan tetangga. Makanya nanti pahala puasanya kan beda-beda nantinya. Kualitas puasa pun berbeda-beda. Oh ini, saya mah pengen pahala puasa Pak Ustadz, dikirim korma 3 iji umpamana. Dimakan korma takjil, maka dapat pahalanya. Gitu. Jadi puasanya kan antara yang satu dengan yang lain lebih berkualitas, tapi tidak masalah. Siapapun hamba Allah. Si eta mah jamak itu pahala puasa ge saeutik siga nama. Jangan seperti itu. Jangan suudon. Gitu. Siapapun peluang itu kasih kita. Makanya azam dari sekarang. Azam dari sekarang, ya Allah, berkahi saya di sisa-sisa bulan Ramadan, tersisa di hari yang tersisa dari bulan Sya'ban ini. Dan sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa menyempurnakan ibadah kami di bulan Ramadan, ya Allah. Dan golongkan kami menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, berkahnya Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada yang bertanya? Boleh. Allahumma ahillahu. Allahumma ahillahu bil yumni wal imani, ya Allah. Kau terbitkanlah hilal Ramadan kepada kami. Bil yumni wal imani, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebaikan, penuh keimanan, penuh keselamatan, penuh keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kalian, Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Itu doa yang tadi. Doa yang tadi. Intinya kita ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut bulan Ramadan, gitu. Makanya kita baca doa ini
Ramadan ini bagi kami membawa keberkahan, membawa ke wabil yumni wal iman, membawa tambah keimanan, wassalamati dan membawa keselamatan, wal islam yang membawa keislaman. Kemudian Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Jadi ini kita baca doa ini karena ittiba Rasul, mengikuti Nabi. Nabi gitu. Maka kita udah gitu aja. Nabi melakukan itu, baca doa itu, maka kita baca doa itu. Ittiba Rasul. Itu pahalanya lebih tinggi. Gitu. Itu pahalanya lebih tinggi karena apa? Kita mendapatkan pahala ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Di saat orang-orang mungkin lupa membaca doa itu. Jadi padahal ini yang lebih kuat ya secara dalil. Kalau ada juga sih yang hadis yang agak lemah, itu yang doa sejak daripada bulan dari Rajab ya. Kalau yang Allahumma barik lana, itu udah pada hafal ya? Itu udah pada hafal. Kalau yang ini panjang itu tak panjang iya? Panjang itunya iya cuman Allahumma ahilahu bil yumni wal imani wassalamati wal imani Rabbi wa rabbukallah tos ngan sakitu. Eta. Ah masa? Masa baru tahu? Oh gitu? Dalam dia kan pengumumannya itu tadi kan masuk kali itu pengumuman pemerintah. Ya. Nah, berarti lebih baik itu pengumumannya misalnya jam 7, tapi kita nggak lihat email atau nggak lihat berita dari Ya, ya enggak juga sih, enggak juga. Iya. Udah pas taraweh aja gitu. Pas taraweh pertama gitu aja. Pas taraweh terpertama, sebelum taraweh terpertama, awali dengan ini. Kita mau taraweh, habis sholat isya, kita mau taraweh, baca doa ini. Sok tanpa lihat teks, coba bareng-bareng. Allahumma ahillahu bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Apa Bu? Waktu sahur, telat-telatnya waktu sahur lah, pentingnya malam itu ya, malam pertama. Nah, sebelum taraweh kalau bagus namanya, sebelum taraweh itu. Sebetulnya hilal itu kan masuknya pas maghrib. Cuman kan kita nggak tahu ini udah masuk apa belum karena kita nggak melihat langsung. Kita nunggunya pengumuman dari orang yang telah melihatnya, gitu. Makanya kita ya nunggu pengumuman aja, gitu. Kecuali kalau malam ini, malam Sabtu itu diumumkan belum masuk Ramadan, berarti maghrib malam Ahad itu pasti Ramadan. Kalau Sabtu enggak Ramadan, maghrib malam Ahad pasti udah masuk Ramadan. Makanya pas maghrib bagusnya. Habis maghrib baca Allahumma ahillahu bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Siap ya, diamalkan, dibaca ya. Dibaca dengan penuh harap kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hilal Ramadan ini membawa kebaikan, membawa keimanan, membawa keberkahan kepada kami. Nah, jadi kita dengan hati. Cukup sekali aja. Cukup sekali. Kalau tidak ada yang pertama, saya kira cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf. Dari awal sampai akhir menjelang Ramadan ini terutama menjelang Ramadan ini pasti selama pertemuan kita ada kesalahan dan dosa yang entah disengaja ataupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, minta dilubarkan, minta dimaafkan, minta dibebaskan. Bade nggak bebaskan, Bade? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.